Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Neon memejamkan matanya mencoba untuk masuk ke alam mimpi, tapi sayang setengah jam ia berusaha untuk tidur, matanya tidak mau diajak kompromi. Neon pun membuka kembali matanya. Kenapa mata ini tidak bisa sekali bekerja sama sih? Geram Neon. Sepertinya aku membutuhkan wine untuk membantuku tidur. Gumam Neon. Neon pun berdiri dari tempat duduknya. Ia membuka jas yang masih menempel di tubuhnya lalu menggulung lengan kemejanya sebatas siku. Setelah itu Neon pun keluar dari dalam unit kamarnya. Begitu ia di luar, ia melihat pintu kamar Nenek Julia. Apa Nenek Julia sudah tidur? Dia tidak meninggalkan kamarnya dan pergi berjalan-jalan sendirian kan? Gumam Neon khawatir. Neon pun mendekati pintu kamar Nenek Julia. Niat hati hanya ingin memastikan kalau Nenek Julia ada di dalam kamarnya. Sudahlah. Tidak mungkin juga Nenek Julia keluar sendirian. Gumam Neon lagi. Neon pun meninggalkan depan pintu kamar Nenek Julia dan berjalan menuju lift. Kini Neon sudah berada di lantai bawah. Ia pun berjalan menuju lunge yang ada di hotel itu. Itu seperti Nenek Julia. Lirih Neon sambil memicingkan matanya saat melihat sosok yang mirip Nenek Julia sedang duduk di minibar dengan seorang gadis. Sepertinya gadis yang bersama Nenek Julia adalah petugas room service hotel karena terlihat dari seragam yang gadis itu pakai. Neon pun berjalan mendekati Nenek Julia dan gadis itu, untuk memastikan kalau sosok yang ia lihat memanglah Nenek Julia. Nenek. Kaget Neon saat sosok yang ia lihat itu memanglah Nenek Julia. Sontak Nenek Julia dan gadis yang sedang bersama Nenek Julia pun menoleh. Hai Neon. Kau belum tidur? Sapa Nenek Julia tanpa merasa berdosa. Pertanyaan apa itu? Harusnya aku bertanya seperti itu. Gumam Neon dalam hati. Kenapa Nenek ada di sini? Kan sudah aku bilang Nenek jangan keluyuran sendirian. Kalau Nenek hilang bagaimana? Omel Neon. Nenek kesini tidak sendirian, Nenek kesini bersama gadis ini. Balas Nenek Julia. Kau mengajak nenek ini ke sini? Tanya Neon dengan tatapan mengintimidasi. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Nenek Anda yang meminta saya untuk menemaninya ke sini. Jawab gadis itu. Kau kan bisa saja menolaknya. Balas Neon lagi dengan nada yang sedikit meninggi. Mungkin karena efek lelah membuat Neon jadi lebih sedikit emosi. Sudahlah Neon, jangan marah-marah. Apa yang dikatakan Novi benar, neneklah yang memaksa Novi untuk menemani nenek ke tempat ini. Cepat-cepat Nenek Julia memberikan klarifikasi sebelum amarah Neon pada Novi menjadi-jadi. Lagi pula nenek kan masih ada di sekitaran hotel, tidak keluar dari hotel. Jadi tidak perlulah kau membesar-besarkan masalah ini. Kata Nenek Julia lagi. Ayo duduk sini. Daripada kamu marah-marah lebih baik kita minum-minum. Ucap Nenek Julia sambil menarik tangan Neon dan mendudukkan Neon di kursi yang ada di sebelahnya. Nenek minum minuman beralkohol? Tanya Neon kaget. Ya tidaklah, nenek hanya minum koktail. Balas Nenek Julia. Neon menghela nafasnya lega. Hei mas. Neon memanggil sang bartender. Iya pak. Berikan saya wine. Pinta Neon. Kau ingin mabuk? Tanya Nenek Julia saat mendengar Neon memesan wine. Hanya 2 atau 3 gelas sekedar membantu tidur. Jawab Neon. Awas kalau kau sampai mabuk. Balas Nenek Julia dengan nada mengancam. Sepertinya saya sudah tidak diperlukan lagi di sini. Kalau begitu saya permisi dulu nyonya. Pamit Novi. Hei.
Siapa bilang kau tidak dibutuhkan? Kau masih sangat dibutuhkan. Aku masih ingin mendengar ceritamu, ucap Nenek Julia. Tapi cucu Anda. Novi menggantung kalimatnya sambil melirik ke arah Neon. Biarkan saja dia. Ayo lanjutkan lagi ceritamu, balas Nenek Julia yang tahu kalau Novi merasa segan dengan Neon. Novi pun melanjutkan ceritanya dan Nenek Julia sangat serius mendengarkan Novi bercerita. Tapi nampaknya bukan hanya Nenek Julia yang mendengarkan cerita Novi, karena saat ini ada sepasang telinga lain yang juga mendengarkan cerita Neon. Yah, meskipun matanya memandang lurus ke depan. Siapa lagi pemilik sepasang telinga itu kalau bukan Neon? Malam semakin larut. Yang awalnya hanya Nenek Julia dan Novi saja yang mengobrol, lama-kelamaan Neon juga ikut masuk ke dalam obrolan dua wanita beda generasi itu. Bukan hanya mengobrol, bahkan Nenek Julia mengajak Neon dan Novi untuk bermain game Truth or Dare dengan taruhan siapa yang memilih Dare harus meminum secangkir kecil wine. Dan akhirnya tiga orang itu pun mabuk dengan tingkat yang berbeda-beda. Nenek Julia mabuk berat, Novi mabuk sedang dan Neon mabuk ringan. Dari tingkat mabuk yang berbeda-beda. Mungkin karena Nenek Julia dan Novi tidak biasa minum minuman beralkohol, makanya baru beberapa gelas saja mereka sudah mabuk. Neon melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Ayo kita kembali ke kamar, Nek, ucap Neon sambil berusaha membopong tubuh Nenek Julia. Auk bejah sebastu, racauan tidak jelas keluar dari mulut Nenek Julia. Iya, aku tahu, balas Neon. Padahal Neon sendiri juga tidak tahu apa yang Nenek Julia katakan. Darah nenek, ucap Novi saat Neon dan Nenek Julia sudah beranjak dari tabel mereka. Setelah mengatakan itu, Novi kembali meletakkan kepalanya di atas meja. Mendengar suara Novi sontak Neon pun kembali menoleh. Bagaimana dengan gadis itu? Masa iya, dia di situ sendirian? Gumam Neon yang tidak tega meninggalkan Novi. Hanya ada satu jalan keluarnya, yaitu membawa Novi ikut dengannya dan tidur di kamar Nenek Julia. Mas, Neon memanggil bartender. Bartender itu pun berjalan menghampiri Neon. Iya Pak, tolong bantuin saya Mas, tolong bolong gadis itu, ucap Neon pada bartender sambil menunjuk Novi. Baik Pak, jawab bartender menyanggupi permintaan Neon. Bartender itu pun berjalan mendekati Novi lalu membopong Novi. Dengan membopong Nenek Julia, Neon pun berjalan terlebih dahulu menuju lift lalu diikuti bartender yang membopong Novi dari belakang. Kini mereka sudah berada dalam kamar Nenek Julia. Nenek Julia dan Novi langsung dibaringkan di atas ranjang. Ini tips buat kamu. Terima kasih sudah membantu saya, ucap Neon sambil memberikan 2 lembar uang 100.000 pada bartender. Bartender itu pun menyambut uang yang disodorkan Neon. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya permisi dulu, pamit bartender lalu keluar dari dalam unit kamar Nenek Julia. Setelah bartender keluar, Neon kembali masuk ke ruang tidur untuk memeriksa kondisi Nenek Julia dan Novi sebelum dirinya keluar dari dalam unit kamar Nenek Julia. Ternyata Novi terbangun. Di mana saya? Tanya Novi sambil memegangi kepalanya yang terasa pusing. Kamu ada di kamar nenek. Tidurlah di sini malam ini. Tidak baik gadis sepertimu pulang dalam keadaan mabuk. Nanti kondisimu ini dimanfaatkan oleh para penjahat di luar sana, ucap Neon. Aku ingin pulang. Kalau aku tidak pulang, nanti ibu tiriku mengamuk, jawab Novi sambil melangkah menuju pintu. Cepat-cepat Neon menangkap tangan Novi. Jangan keras kepala. Tidurlah di sini. Kalau urusan dengan ibu tirimu, besok aku yang akan menghadap, ucap Neon. Dari cerita Novi yang sempat ia dengar tadi,
Neon menangkap kalau Novi diperlakukan tidak baik oleh ibu tirinya. "Tidak, aku harus pulang," tolak Novi bersikeras sambil berusaha melepaskan tangannya dari tangan Neon. "Jangan keras kepala. Tetap di sini," paksa Neon sambil menarik tangan Novi yang berusaha Novi lepaskan. Tarik-menarik pun terjadi. Kesal karena Novi yang keras kepala, Neon pun tiba-tiba melepaskan tangan Novi. Dan itu membuat Novi terjungkal ke belakang. "Aak!" teriak Novi. Melihat Novi yang hampir jatuh ke lantai, cepat-cepat Neon menangkap pinggang Novi. Hap! Neon berhasil menangkap Novi sebelum Novi jatuh ke lantai. Dan itu membuat jarak mereka sangat dekat. Netra Neon dan Novi saling beradu. Jantung mereka pun berdetak 3 kali lipat lebih kencang dari biasanya. Dengan tubuh mereka yang tak berjarak membuat mereka saling merasakan detakan jantung. "Terima kasih," ucap Novi tiba-tiba sambil melepaskan tangan Neon dari pinggangnya. "Saya pulang dulu," pamit Novi. Novi pun memutar tubuhnya lalu berjalan menuju pintu. Neon yang masih kaget dengan detak jantungnya yang tak biasa itu hanya ternganga melihat kepergian Novi. Namun saat mendengar bunyi pintu tertutup, Neon pun sadar. "Aku harus mengejarnya. Dia wanita pertama yang membuat jantungku tidak karuan seperti ini." Neon bergegas keluar dari kamar nenek Julia. Saat dirinya sudah di luar kamar, Neon melihat Novi sudah hampir tiba di lift. Neon pun berlari mengejar Novi. Neon langsung menarik tangan Novi. "Lepas!" Novi menyentak tangan Neon yang menarik tangannya. Namun sayang tangan Neon tak terlepas karena Neon menggenggam tangannya erat. "Minggir, saya mau pulang," ronta Novi. Kesal karena Novi terus meronta, tanpa banyak basa-basi Neon langsung menggotong tubuh Novi seperti karung beras menuju kamarnya. "Aak! Turunkan, turunkan!" teriak Novi. Untungnya sekuat apapun Novi berteriak, tidak ada satupun penghuni kamar yang ada di sepanjang koridor itu tidak ada yang keluar. Tak ingin sampai ada penghuni kamar lain yang keluar, cepat-cepat Neon berjalan menuju kamarnya. Ceklek. Setelah susah payah membuka kunci pintu kamarnya, apalagi dengan keadaan Novi yang terus meronta, akhirnya Neon berhasil membuka pintu kamarnya. Neon pun masuk ke dalam kamar, lalu menutup kembali pintu kamar itu dan menguncinya. Setelah pintu kamar terkunci, Neon kembali melangkah menuju ruang tidur. Sesampainya di ruang tidur barulah Neon menurunkan Novi. "Apa mau Anda, Tuan? Tolong biarkan saya keluar dari sini. Saya harus pulang, Tuan," mohon Novi dengan wajah yang ketakutan. Ia takut Neon memperasteris kosa dirinya. "Saya kan sudah bilang, sangat berbahaya jika kau pulang dalam keadaan seperti ini. Menginaplah di sini, besok saya yang akan mengantarmu pulang," jawab Neon. "Tidak bisa, Tuan, saya takut dengan ibu tiri saya. Ibu tiri saya itu sangat kejam, Tuan. Kita lihat saja besok, apa di depan saya ibu tiriku masih bisa kejam?" balas Neon lagi. Novi terduduk lemas di pinggiran ranjang lalu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Novi pun menangis. Melihat Novi menangis, Neon pun mendekati Novi dan duduk di sebelah Novi. "Hei, kenapa kau menangis?" tanya Neon lemah lembut. "Saya merindukan ayah. Jika ayah saya masih hidup, pasti hidup saya tidak sesusah ini," jawab Novi. Neon menghela nafasnya lalu memeluk tubuh gadis itu. Ia merasa iba dengan gadis itu. Meski Neon juga tidak memiliki ayah, tapi Neon bersyukur dirinya masih memiliki ibu dan ibunya tidak menikah lagi. Jadi Neon masih bisa merasakan kasih sayang yang sempurna sekalipun ia tidak memiliki sosok ayah. "Izinkan aku menggantikan sosok ayah dalam hidupmu," ucap Neon tulus,
bukan sekedar modus. Mendengar itu Novi menjauhkan tubuhnya dari pelukan Neon dan menatap wajah Neon. "Anda ingin menikahi ibu tiri saya?" tanya Novi polos. Neon menggelembungkan pipinya menahan tawa karena pertanyaan polos Novi. Suasana yang tadinya haru jadi ambyar karena pertanyaan Novi. "Kau itu polos apa bodoh sih?" ucap Neon sambil mencubit gemas pipi Novi. Novi mengernyitkan keningnya dengan raut wajah polosnya. Ia tak mengerti apa yang Neon katakan. "Maksudku bukan menikah dengan ibu tirimu, tapi aku ingin menjadi sosok seperti ayahmu, yang melindungimu, menjagamu, mendengar keluh kesahmu, membahagiakanmu, menafkahimu. Begitu maksudku," ucap Neon menjelaskan. "Benarkah? Tapi bagaimana caranya? Kita saja tidak satu rumah, bagaimana Anda bisa menjadi sosok pengganti ayah saya?" tanya Novi masih dengan polosnya. "Berapa umurmu?" tanya Neon. 18 tahun. Jawab Novi. "Baguslah, berarti tidak melanggar undang-undang," balas Neon. "Maksud Anda? Aku akan menikahimu," ucap Neon tegas. Mata Novi membulat sempurna. "Apa? Anda akan menikahi saya?" teriak Novi kaget. Neon menganggukkan kepalanya. "Apa Anda sadar dengan ucapan Anda? Kita baru bertemu beberapa jam, tapi Anda ingin menikahi saya? Bukankah cinta itu buta? Tidak perlu berapa lama waktu yang dibutuhkan, kalau cinta sudah datang, memangnya kita bisa apa?" balas Neon. "Sepertinya Anda mabuk berat, Tuan," balas Novi. Novi pun berdiri dari duduknya dan hendak keluar dari ruang tidur untuk mengambil air minum untuk Neon. Namun baru saja Novi berdiri, Neon sudah menarik tangan Novi hingga Novi terduduk di pangkuan Neon. "Aku serius Novi, menikahlah denganku," ucap Neon dengan wajah seriusnya.